Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, jadi yang pertama yang kami hormati Ibu Dr. Jubaida Lubis, PDMPD Kons, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Oke, jadi sebelum kita masuk pada bagian presentasi, izinkan kami mengenalkan diri kami masing-masing. Pertama, kenalkan diri saya, Christian M. Senipar, dan teman saya. Perkenalkan, saya Nora Firdaus. Saya di sini lagi. Nama saya Firdaus Rabina. Oke, jadi teman-teman, kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul meningkatkan efektivitas konseling berbasis teknologi dengan platform SEDUC atau Secure Education Counseling. Oke. Jadi teman-teman, saya akan ya teman-teman, latar belakangnya itu teknologi digital memberikan peluang besar untuk menjawab tantangan-tantangan dalam bimbingan konseling. Jadi dengan menciptakan platform yang memungkinkan siswa menempatkan layanan konseling secara lebih fleksibel dan anonim. Jadi kami di sini merancang platform yang bernama SEDUC yang berbasis web. Jadi di sini siswa dapat mengeluarkan isi hatinya, dapat memberikan masalah-masalahnya, menceritakan masalah-masalahnya dengan para konselor tanpa harus terbuka identitasnya. Dan rahasia identitas lengkapnya akan dirahasiakan oleh platform tersebut. Oke, jadi kita masuk pada bagian materi kita yang pertama, teman-teman. Akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi teman-teman, ada tantangan yang sedang sekarang itu lagi dihadapi sama guru BK. Yang pertama itu banyaknya sekolah yang belum menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai. Jadi banyak sekolah yang belum menyediakan fasilitas dan belum mendukung guru bimbingan konseling untuk melakukan layanan bimbingan yang konseling, seperti kurangnya ruangan untuk guru bimbingan konseling itu melakukan layanan bimbingan konseling, dan sekolah kurang memberikan alat-alat untuk guru bimbingan konseling melakukan instrumen pada saat need assessment dilakukan. Lalu yang kedua, semakin berkembangnya teknologi dan media digital. Nah, semakin berkembangnya teknologi dan media digital, anak murid itu semakin gampang mengakses internet dan mencari informasi yang sedang viral sekarang. Nah, ketika teknologi semakin berkembang, anak murid semakin gampang mengakses internet dan dapat menampung semua informasi yang lagi viral, itu dapat mengubah pola pikir dan karakteristik mereka. Nah, jadi guru BK itu harus mampu untuk memanfaatkan teknologi juga, seperti dia juga harus mencari informasi yang lagi viral sekarang. Nah, yang ketiga, beberapa sekolah itu masih menggunakan satu guru bimbingan konseling untuk seluruh murid di sekolah. Nah, masih banyak banget sekolah yang belum aware kalau misalkan satu guru bimbingan konseling itu hanya bisa menampung 150 siswa. Sementara di dalam satu sekolah itu nggak mungkin sedikit banget sekolah yang isi murid itu hanya 150, pasti lebih dari 150 atau bahkan ribuan. Nah, ketika semakin banyaknya siswa di dalam sekolah itu, tetapi guru bimbingan konseling itu hanya satu, jadi guru bimbingan konseling itu nggak dapat menampung seluruh masalah siswa-siswa di sekolah tersebut. Lalu yang keempat, kesulitan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak yang dimaksud ini adalah wali kelas, staf sekolah, ataupun guru mata pelajaran dan orang tua. Nah, jadi guru bimbingan konseling ini sulit berkolaborasi atau sulit berkomunikasi dengan berbagai pihak tadi, terutama ketika mereka menerapkan apa aja pentingnya layanan bimbingan konseling terhadap peserta didik tersebut. Lalu yang kelima, terbatasnya waktu konseling di sekolah. Nah, layanan konseling itu kan termasuk ke
ke dalam pembelajaran, jadi pasti nggak masuk ke dalam kelas. Sehingga waktunya terbatas, nggak sebanyak materi yang dipaparkan di dalam kelas. Lalu ada solusi dan upaya yang dapat dilakukan. Nah, ada beberapa solusi dan upaya yang dapat dilakukan agar tantangan tadi itu tidak terlalu jauh atau sedikit berkurang. Yang pertama itu dapat meningkatkan kerjasama dengan guru dan orang tua. Nah, guru bimbang konseling dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas dengan memberitahu mereka bahwa banyak memberitahu dan memberi paham kepada si wali kelas ataupun guru mata pelajaran bahwasanya banyak permasalahan di dalam diri siswa tersebut, dan guru konseling dapat mengadakan sesi konsultasi dan memberikan edukasi bahwa sebenarnya orang tua itu sangat perlu mendukung emosional si anak, karena seorang anak itu harus mendapatkan dukungan emosional dari orang tuanya, terutama ketika anak tersebut masih berada di bangku sekolah. Lalu yang kedua, mengajarkan critical thinking dan media literasi. Nah, ketika seorang guru bimbing konseling mengajarkan critical thinking ataupun media literasi, peserta didik itu dapat mampu memilah informasi mana yang dapat mereka ambil, baik itu dapat mereka ambil dan mereka buang, sehingga tidak terjadi hoax ataupun misinformasi di dalam diri peserta didik tersebut. Dan guru bimbing konseling juga dapat mengintegrasikan teknologi sebagai salah satu platform layanan bimbingan yang konseling di sekolah kepada peserta didik. Lalu ada fitur-fitur di dalam Sedup ini. Jadi sebenarnya teman-teman solusi dan upayanya itu banyak banget. Nah, salah satunya adalah mengembangkan platform Sedup atau Secure Educational Counseling. Untuk latar belakang nama Sedup sendiri itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak saya. Nah, Sedup ini adalah suatu platform yang memudahkan proses konseling antara konselor dan peserta didik, sehingga kan tadi tantangan itu ada keterbatasan waktu. Jadi karena keterbatasan waktu itu, Sedup ini dapat membantu keterbatasan waktu itu. Jadi sesi konseling itu dapat dilakukan secara fleksibel dan dapat atas persetujuan waktunya itu atas persetujuan si konselor maupun peserta didik tersebut. Dan Sedup ini, itu tadi saya bilang, Sedup ini sudah bersifat anonim, sehingga anak murid itu nggak khawatir kalau misalkan dia mencurahkan isi hatinya, mencurahkan permasalahannya, mencurahkan rahasianya, karena bersifat anonim. Bahkan konselor sendiri pun tidak mengetahui siapa yang sedang berkomunikasi atau sedang berdiskusi dengan. Lalu ada fitur-fitur di dalam Sedup atau Secure Educational Counseling ini. Yang pertama, keamanan dan privasi. Nah, keamanan dan privasi. Nah, di keamanan itu ada autentikasi ID unik. Jadi si peserta didik, ketika peserta didik ingin login ke dalam aplikasi tersebut, peserta didik itu harus login dengan autentikasi atau kode unik yang sudah diberikan oleh platform Sedup ini. Dan semua chat, diskusi ataupun komunikasi itu sudah dilengkapi dengan enkripsi data. Jadi tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali oleh si konselor maupun peserta didik. Lalu yang kedua ada konseling interaktif. Nah, di konseling interaktif ini ada yang namanya live chat. Nah, jadi konseling ataupun peserta didik dapat berkomunikasi secara real time di live chat ini. Jadi mereka akan berdiskusi dan berkomunikasi secara real time dan fleksibel waktunya sesuai dengan persetujuan si konselor dan peserta didik. Lalu ada yang namanya formulir konseling. Nah, ada baiknya sebelum si peserta didik melakukan live chat tadi dengan konselor, dia mengemukakan permasalahannya di dalam formulir konseling, sehingga ketika berdiskusi maupun berkomunikasi, si konselor itu sudah tahu apa aja sih permasalahan yang sedang dialami si peserta didik, sehingga diskusi atau komunikasinya berjalan lebih efektif. Lalu yang ketiga ada materi edukasi mental. Nah, materi edukasi mental ini disediakan fitur ini. Kenapa? Karena agar si peserta didik tahu bahwasanya walaupun permasalahan, agar dia tahu mental health-nya seperti apa dan dia itu jadi lebih kuat sama mental
lagi. Nah, jadi di konseling sebelumnya itu sudah ada historinya seperti apa aja sih permasalahan-permasalahan yang sudah dialami oleh siswa tersebut, atau kesimpulan dari diskusi atau komunikasi yang sudah dilakukan di konseling sebelumnya, sehingga ketika konseling selanjutnya berlangsung, si konselor udah tahu apa aja sih permasalahan-permasalahan yang sudah dialami siswa dan apa aja sih perkembangan di dalam diri siswa tersebut. Oke, ada selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Jadi saya akan jelaskan ide yang dikemukakan. Jadi aplikasi yang kami gunakan adalah Seduk. Seduk ini adalah singkatan dari Secure Educational Counseling. Dan ini menekankan pada dua aspek. Yang pertama adalah keamanan, yaitu secure, dan kedua adalah counseling pendidikan atau educational counseling. Dan aplikasi ini dirancang untuk menyediakan counseling berbasis web yang aman, nyaman, dan anonim. Jadi latar belakang nama ini didasari pada kebutuhan siswa atau konseling. Jadi kebutuhan itu adalah pertama adalah privasi dan kerahasiaan dalam proses konseling. Tentu saja siswa atau konseling ini sangat memerlukan privasi dalam menyembunyikan masalahnya. Jadi siswa ini mengharapkan konselor ini dapat merahasiakan masalah-masalahnya ataupun identitasnya. Jadi kami merancang aplikasi ini untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Kedua adalah pendekatan edukatif. Di dalam konseling ini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, tetapi juga dapat mendidik siswa untuk mengelola emosinya, stres ataupun tantangan yang akan dihadapinya. Ketiga adalah platform digital berbasis web. Jadi ini platform digital ini berfungsi digunakan agar siswa atau konseling dapat menggunakannya di mana saja ataupun kapan saja. Jadi nama ini mencerminkan harapan bahwa layanan konseling ini dapat pendekatan yang baru untuk dapat mengatur emosional siswa secara aman dan profesional. Selanjutnya adalah cara merancang aplikasi. Jadi web untuk aplikasi ini bisa kita cari melalui Chrome, Google ataupun browser. Aplikasi Seduk ini dirancang sebagai platform konseling siswa berbasis web yang akan menekankan pada yang pertama adalah anonimitas. Jadi semua identitas siswa ini yang tidak ditampilkan karena kita bisa menggunakannya dengan ID unik, tidak menggunakan nama asli. Jadi contohnya ID unik ini menggunakan inisial nama kita. Contohnya nama saya Lagi Sasaragi, jadi kita bisa menggunakan ID uniknya dengan JS saja. Jika menurut kita ID uniknya terlalu sedikit, kita bisa menambahkan dengan tahun lahir kita, contohnya JS 2006 gitu. Yang kedua adalah keamanan data. Jadi semua data seperti pesan, identitas kita ataupun catatan konseling kita itu sudah terenkripsi atau terkunci secara aman. Jadi yang bisa mengakses itu juga hanya pihak yang berwenang saja. Pihak yang berwenang itu contohnya adalah siswa atau konseling dan konselor. Tentu saja konselor dapat mengakses tersebut agar dia bisa menyelesaikan masalah siswa atau konseling tersebut. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini adalah menggunakan web agar kita bisa menggunakannya di mana saja tanpa terkendala. Jadi tentu saja kita sangat memerlukan kuota dan jaringan yang stabil di sini agar kita dapat menggunakan aplikasinya secara maksimal. Yang keempat adalah real time communication. Yang di PPT salah ya teman-teman, itu time, email bukan tim. Jadi real time communication ini memuat fitur komunikasi langsung untuk menekankan komunikasi dua arah yang efektif dan nyaman. Jadi dalam aplikasi ini konselornya tidak hanya satu, tapi konselornya bisa dibuat banyak. Ini mencegah agar tidak terjadi hal bahwa konselor atau siswa ini menunggu balasan terlalu lama dari konselor tersebut.
makanya konselornya dibuat banyak. Yang terakhir adalah manajemen laporan. Konselor tentunya mempunyai dashboard untuk dapat mengelola, melihat dan membalas laporan ataupun pesan yang dikirim oleh siswa tersebut. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan fitur utama dari Sedup ini. Jadi yang pertama itu ada fitur login. Jadi seperti yang dibilang teman-teman saya tadi itu, jadi pengguna aplikasi ini dapat login dengan ID yang unik dan bisa saja dengan menggunakan dengan menggunakan nama-nama lain. Misalnya contoh kayak saya Christian Emi Senipar jadi KNS. Yang kedua ada fitur kirim masalah. Jadi setelah login, para pengguna bisa menikmati fitur, contohnya itu fitur-fitur curhat. Nanti dia itu bisa secara curhat dengan banyak orang atau bisa curhat cuma dengan konselor saja. Yang ketiga ada fitur penerimaan laporan oleh konselor. Jadi setelah pengguna mengirim masalahnya atau menceritakan masalahnya kepada konselor, jadi konselor itu dapat notifikasi tuh langsung dari aplikasinya bahwa dia sedang mendapatkan seorang konseling gitu. Jadi yang keempat ada chat konseling. Jadi pengguna aplikasi yang berbasis web ini, pengguna Sedup dapat melakukan chat dengan konselor, bahkan juga bisa dengan via telepon. Tapi walaupun via telepon atau chat, identitas dari pengguna ini bakal tidak akan terbongkar. Dan terakhir ada penyimpanan aman. Jadi para pengguna bisa tidak khawatir karena pesan-pesannya dengan konselor itu dapat disimpan dengan aman. Dan juga dia dapat memilih fitur untuk bisa menghapus chatnya setelah 24 jam. Oke, jadi bagian selanjutnya ada tools dan teknik yang digunakan. Yang pertama ada arsitektur sistem. Jadi arsitektur sistem ini terdiri dari punya tiga bagian. Yang pertama ada front end dan back end dan database. Jadi front end itu adalah bagian yang dimana pengguna dan konselor itu dapat melihat tampilannya. Contoh misalnya akun pengguna, halaman pengguna dan fitur-fitur yang lain yang ada di aplikasi itu. Dan sedangkan itu back end. Jadi back end itu adalah bagian yang tersembunyi dalam sistem. Jadi back end itu tugasnya seperti saat pengguna lagi mau login. Jadi pas lagi login kan itu kan langsung dia kan ngasih passwordnya dulu. Jadi setelah pengguna memberikan passwordnya itu nanti backend akan mengecek apakah betul nggak password pengguna ini. Jika betul maka pengguna akan diberikan akses masuk. Yang terakhir ada database. Jadi database ini adalah penyimpanan data tentang akun-akun pengguna. Jadi contoh kerjanya arsitektur sistem ini adalah dari front end dari pengguna mulai login dengan passwordnya. Jika lalu dicek oleh back end. Jika betul maka pengguna akan diberikan akses masuk dan data login, info login dari pengguna ini akan disimpan di database. Oke, yang kedua ada perancangan database. Jadi perancangan database itu ibaratnya kayak lemari arsip digital. Oke, yang kedua itu ada perancangan database. Jadi
perancangan database itu bisa kita bilang lemari arsip digital. Jadi di bagian ini itu terdapat data-data tentang data siswa, data pengguna dan data server dan yang lain-lain. Yang ketiga itu ada keamanan sistem. Jadi keamanan sistem itu ada dua. Yang pertama, bentar teman-teman. Oke, jadi dalam keamanan sistem ini terdapat dua bagian lagi, yaitu ada keamanan enkripsi. Jadi di bagian itu password pengguna itu kan bakal disimpan tuh di dalam database. Jadi saat disimpan oleh server, jadi server tuh nggak langsung simpan semua dari password itu. Jadi password itu bakal diacak dulu oleh sistem baru disimpan, agar untuk menjaga tidak ada kebocoran atau nanti kena hacker oleh para hacker. Yang kedua ada bagian Oke, jadi bagian kedua itu ada bagian autentikasi. Jadi di bagian autentikasi ini jadi pada bagian autentikasi ini, jadi saat para pengguna itu login, jadi sistem akan memberikan token masuk. Jadi tanpa token masuk itu, para pengguna tidak akan bisa masuk dan mengakses fitur-fitur dari aplikasi Seduk ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tahapan pengembangan. Nah, yang pertama itu analisis. Jadi kita harus menganalisis apa sih penggunaan, bukan apa sih jadi ada namanya analisis. Nah, analisis ini kita menganalisis apa sih kebutuhan dari pengguna. Nah, pengguna ini siapa? Pengguna ini adalah konselor, pembimbing konseling, peserta didik ataupun mahasiswa psikologi atau mahasiswa IPK. Nah, selanjutnya itu ada specifying instructional objective. Nah, di sini itu di sini adalah proses menentukan tujuan dari pengguna. Jadi pengguna itu harus tahu gimana sih cara login dari aplikasi tersebut yang sifatnya anonim, lalu harus tahu apa sih fitur-fitur dalamnya yang isinya tuh ada yang tadi yang ada materi live chat ataupun history dari layanan bimbingan dan konseling. Lalu ada desain. Nah, di desain ini tuh sebenarnya ada 3 tahapan lagi. Yang pertama ada criterion, test, construction. Nah, di sini proses mengukur sejauh mana sih pengguna itu paham dan tahu gimana caranya menikmati atau merasakan fitur-fitur di dalamnya. Apakah mereka paham atau tidak? Nah, di sini tuh ada tesnya. Tesnya tuh mengukur evaluasi si pengguna secara luas, apakah mereka paham atau menikmati atau tidak hasil dari fitur-fitur di dalam Seduk ini. Nah, selanjutnya itu ada media selection. Nah, di media selection ini itu adalah pemilihan media yang akan digunakan di dalam aplikasi Seduk ini seperti live chat, video call ataupun aplikasi otomatis yang dapat memudahkan pengguna atas kenyamanan pengguna ada yang mau digunakan. Nah, ini seperti tadi live chat, notifikasi otomatis ataupun video call yang dapat memudahkan pengguna, tapi juga mempertimbangkan keamanan dari platform Seduk tersebut. Lalu selanjutnya itu ada format selektif. Nah, format selektif ini adalah memilih format untuk fitur-fitur selanjutnya yang dikembangkan dan konten-konten yang akan dimasukkan terhadap materi ataupun
dalam materi-materi edukasi mental health tadi. Lalu selanjutnya itu ada development, dan di development ini ada dua tahapan lagi. Yang pertama itu ada expert apresial. Nah di sini itu adalah tempat untuk meminta tolong kepada para ahli seperti psikolog, konselor ataupun teknologi informasi untuk melihat apakah platform Sedup ini sudah berjalan dengan baik atau sudah berjalan dengan efektif atau belum, dan meminta mereka untuk memberikan masukan ataupun saran untuk aplikasi pengembangan Sedup selanjutnya. Lalu ada development testing. Nah development testing ini itu menguji si platform Sedup ini dan mengevaluasi fitur-fitur di dalam aplikasi Sedup ini. Nah, ini tuh melibatkan pengguna. Jadi development testing ini melibatkan pengguna. Jadi kita meminta pengguna untuk menguji dan mengevaluasi apakah platform Sedup ini sudah siap disebar atau belum. Lalu yang terakhir ada disseminate. Nah, disseminate ini atau penyebarluasan. Jadi disseminate ini adalah penyebarluasan platform ini kepada seluruh pengguna utama seperti mahasiswa tadinya, konselor, psikolog, ataupun nah itu pada pengguna utama seperti yang tadi mahasiswa, konselor, psikolog, ataupun peserta didik. Nah, jadi penyebarluasan ini dapat berbagai di fitur ini itu dapat disebar. Nah, platform itu dapat disebarkan melalui berbagai tahapan. Jadi misalkan dapat dibagikan melalui email. Jadi kita dapat membagikan kepada email sekolah. Pasti sekolah punya ini kan akun sosial media, dan kita dapat membagikannya kepada akun sosial media mereka juga. Nah, kita juga dapat mengadakan seminar online. Jadi kita dapat mengedukasi juga kepada sekolah-sekolah maupun guru bimbingan konseling di sekolah apa aja sih keuntungan dari si aplikasi Sedup ini. Seperti itu. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi. Yang pertama itu adalah login aman, yaitu identitas asli kita tidak dapat diungkapkan atau tidak dapat diisi dalam web ataupun aplikasi yang ada. Lalu web ini memang hanya membutuhkan ID unik atau seperti yang teman-teman bilang tadi, seperti contohnya nama saya Fazila Nabila, maka ID unik saya adalah FR atau FRS. Lalu seluruh login aman ini digunakan dengan menggunakan 2FA atau two-factor authentication. Lalu dalam two-factor authentication ini memiliki sistem otomatis yang dapat melogoutkan akun kita jika telah lama tidak login atau telah lama tidak aktif dalam akun tersebut, dan gunanya di logoutkan itu agar tidak dipergunakan atau tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua adalah data terlindungi atau encryption. Jadi seperti membuka halaman seluruh laporan digunakan dengan menggunakan data terenkripsi, yaitu dengan menggunakan koneksi HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, yaitu adalah versi lebih amannya dibanding HTTP yang sering kita temui dalam Chrome ataupun dalam website tertentu. Lalu seluruh percakapan oleh konselor dan oleh siswa yang dikonseling itu juga dienkripsi agar suatu saat mana tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada aplikasi kita ataupun pada akun kita. Jadi data itu akan di-backup dan dapat kita gunakan jikalaupun akun kita sudah ter-logout. Lalu yang ketiga adalah menjaga anonimitas, yaitu pengguna tidak dapat memaparkan siapa identitasnya, apa NIS-nya atau nomor induk siswanya, lalu juga tidak diminta untuk menuliskan alamat lengkapnya. Ini tidak hanya terjadi pada siswa yang dikonseling, tapi terjadi juga pada konselornya. Jadi dua-duanya memiliki sifat anonim, dua-duanya tidak memiliki identitas asli agar menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman oleh siswa untuk lebih berani mengungkapkan seluruh permasalahan yang mereka hadapi.
Lalu yang keempat adalah keamanan server dan database, yakni akses aplikasi hanya dapat diakses oleh sistem yang ada. Akses aplikasi ini tidak dapat diakses oleh akses ini tidak dapat diakses oleh konselor, siswa ataupun admin yang mengatur web ataupun aplikasi ini. Lalu server dilindungi oleh firewall agar tidak diserang oleh pihak-pihak lain dan juga selalu diperbaharui agar sesuai dan relevan dengan seluruh hal-hal yang perlu konseling. Jadi seluruh data tadi kan sudah dienkripsi, lalu selanjutnya datanya di backup secara berkala. Misalnya bisa dipilih secara mingguan, bulanan, ataupun tiap beberapa bulan sekali, tergantung seberapa sering kita melakukan sesi konselingnya. Lalu data juga disimpan dienkripsi dalam koneksi end-to-end atau seperti yang sering kita temui dalam WhatsApp, yaitu hanya kita dan konselornya yang mengetahui isi percakapan kita. Bahkan admin ataupun orang-orang luar tidak tahu apa yang kita bicarakan dalam aplikasi tersebut. Lalu yang kelima adalah perlindungan chat dan form, yaitu untuk menghindari gangguan-gangguan dari luar. Contohnya itu yang pertama adalah SQL injection, yaitu kode berbahaya yang disisipkan di disisipkan di input komentar untuk merusak database ataupun mencuri database orang-orang yang melangsungkan konseling. Lalu yang kedua ada gangguan XSS atau cross-site scripting, yaitu menginput skrip berbahaya dalam kolom chat ataupun dalam sesi konseling berlangsung. Lalu yang ketiga adalah CSRF, yaitu cross-site request forgery, yaitu serangan dari luar yang berusaha mengambil alih sesi konseling berlangsung. Lalu seluruh chat dilakukan dengan protokol WebSocket yang memudahkan kegiatan konseling berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir agar konseling berjalan dengan lancar dan nyaman. Lalu adapun tujuan dari aplikasi Sedup ini ataupun yang kita sebut Secure Educational Counseling tentunya adalah menyediakan jasa konseling berbasis online yang tentunya menonjolkan fitur anonim mereka. Jadi fitur anonim ini memudahkan siswa-siswa untuk dapat lebih terbuka dan lebih nyaman menceritakan apapun permasalahan mereka. Jadi dalam web Sedup ini dapat membahas tentang dimulai dari konseling pribadi, konseling belajar, konseling keluarga, bisa juga konseling akademik maupun sosial tanpa rasa takut akan identitasnya yang terbuka tanpa takut identitasnya akan bocor ataupun tersebar ke orang-orang lain. Lalu melalui sistem login ini menggunakan ID unik dan terpercaya yang akan membuat orang-orang yang tidak mengikuti sesi konseling susah untuk login ke dalam aplikasi kita, karena kan kita sendiri yang membuat ID unik kita dan itu akan selalu dipakai selama konseling berlangsung. Lalu, saya juga memastikan bahwa setiap komunikasi antara siswa dan konselor tetap rahasia dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu konselor dan siswa yang bersangkutan. Sistem ataupun orang-orang dari luar tidak mengetahui apa isi dari konseling yang berlangsung. Lalu, seluruh hal yang dilaksanakan tadi hanya konselor dan siswa-siswi yang mengetahui isi chat tersebut. Selanjutnya, lalu selanjutnya adalah manfaat dari aplikasi Sedup atau Secure Educational Counseling ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari web ataupun aplikasi yang kami buat, yakni Sedup atau Secure Educational Counseling, yaitu memberikan banyak manfaat bagi siswa, konselor dan juga sekolah yang menggunakan web yang kami ciptakan ini. Yang pertama bagi siswa, Sedup ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi yang kiranya tidak berani mengungkapkan bagaimana permasalahan yang mereka hadapi. Jadi manfaat aplikasi ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya ruang itu seperti kalau kita melakukan konseling kan kita membutuhkan ruang tertutup untuk melakukan sesi konseling agar sesi konseling tidak dapat diakses oleh orang lain. Contohnya itu kan seperti yang kita temui di VIP. Di VIP kita mempunyai sebuah
ruangan untuk melakukan konseling individual dan konseling kelompok. Jadi dengan adanya aplikasi ini itu tidak memerlukan ruangan tersebut. Lalu tidak terbatas waktu, yaitu aplikasi ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan siapa saja boleh mengakses. Kita sebagai siswa dan juga kita sebagai mahasiswa boleh mengakses dan boleh menerima solusi-solusi yang diberikan dari konselor. Lalu adapun manfaat untuk konselor, yaitu ini kan berbasis web. Jadi seluruh hal-hal yang kita seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat lebih terstruktur dibandingkan konseling biasa. Jadi kan konseling biasa itu bersifat manual, jadi ditulis dan direkap sendiri oleh konselornya. Jadi kalau lewat web atau aplikasi ini jadi lebih terstruktur dan lebih memudahkan konselor untuk merangkumkan apa saja permasalahan yang dihadapi siswa. Dan juga untuk konselor jadi lebih tanggap dan lebih cepat dalam menemukan solusi atau membangun komunikasi yang terbuka bagi siswa atau orang-orang yang melakukan konseling. Lalu adapun manfaat bagi sekolah, yaitu membantu memberikan solusi yang tepat dan cepat kepada orang-orang yang melakukan konseling. Jadi kan kalau sesi konseling berlangsung kan biasanya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh beberapa orang yang sama. Jadi itu sekolah bisa membantu mencarikan solusi bagaimana cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke teman-teman, setelah selesainya kami menyampaikan materi yang kami presentasikan, jadi teman-teman kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Tapi teman-teman dikarenakan waktu kita sudah tidak cukup lagi, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya, kami minta untuk mengirim pertanyaannya nanti di grup. Nah, nanti kami akan menjawab pertanyaannya secepat mungkin secara berkala nanti teman-teman. Oke. Sebelum berakhirnya presentasi ini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi SEDUP hadir sebagai solusi inovatif dalam dunia bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan bagi siswa. Dengan fitur anonim, enkripsi data, serta komunikasi diskusi berbasis chat, SEDUP memungkinkan siswa berbagi permasalahan mereka tanpa rasa takut akan stigma atau penilaian sosial. Oke teman-teman, telah berakhirnya presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.